Portugal versus Spanyol. Kalau melihat akhir Miguel Merino kirimlah Furia Roja ke babak perempat final. Timnas Spanyol menang tipis 0-1 atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia. Laga berjalan cukup ketat dengan Ronaldo dan Diogo Costa tampil menonjol menahan serangan dari Spanyol. Gol sematawayang diciptakan oleh Miguel Merino di penghujung babak kedua lewat umpan matang dari Dani Olmo, dan Portugal gagal menyamakan skor meski harus menyerang di sisa waktu. Spanyol kini berhasil melaju ke babak perempat final menghadapi pemenang antara Amerika Serikat versus Belgia. Akhir pahit Ronaldo di Piala Dunia. Perjalanan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal di Piala Dunia berakhir usai Portugal dikalahkan Spanyol. Ini menjadi akhir perjalanan Ronaldo di edisi Piala Dunia ke-6-nya setelah sebelumnya menyatakan tidak akan tampil di Piala Dunia 2030. Pemain 41 tahun itu telah mencetakkan 146 gol dari total 233 penampilan bersama Portugal, dengan capaian terbaik menembus semifinal di tahun 2006. Kekalahan dari Spanyol jadi akhir Roberto Martinez di timnas Portugal. Pelatih timnas Portugal yakni Roberto Martinez mengatakan ia akan meninggalkan posisinya setelah Spanyol mengalahkan timnya di babak 16 besar. Dan ia menyebut kekalahan itu sebagai akhir dari sebuah siklus bagi tim Portugal. Kontraknya berakhir hari itu juga, sehingga Federasi Portugal harus mencari manajer yang baru. Martinez menegaskan itu adalah laga terakhirnya bersama timnas. Ia juga memberikan ucapan perpisahan mengharukan kepada Kapten Cristiano Ronaldo dengan memuji komitmen dan juga dedikasinya sebagai teladan bagi tim. Superkomputer kini jagokan Prancis juara Piala Dunia. Superkomputer Opta kini menjagokan Prancis sebagai favorit juara Piala Dunia 2026 setelah Les Plus memastikan tiket ke perempat final dengan menyingkirkan Paraguay 1-0. Peluang Prancis untuk bisa menjadi juara kini menjadi 30,6%, disusul Inggris 16,5%, Argentina 15,3%, dan Spanyol 12,8%. Norwegia turut mengalami lonjakan peluang setelah menyingkirkan Brasil dan kini diperhitungkan sebagai kuda hitam. Donald Trump intervensi FIFA untuk tangguhkan hukuman kartu merah Folarin Balogun. FIFA menangguhkan sanksi larangan bermain Folarin Balogun setelah menerima kartu merah langsung saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia and Herzegovina. Keputusan ini memunculkan dugaan intervensi Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump yang dikonfirmasi oleh CBS News bahwa Donald Trump dikabarkan menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino. Trump menyebut insiden itu bukan pelanggaran, melainkan tabrakan wajar antar pemain berlari, dan Balogun pun kini kembali bisa tampil saat Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar. Presiden FIFA dan Donald Trump dituding telah merusak sepak bola. Jurgen Klopp mengaku tak habis pikir dengan keputusan FIFA yang menangguhkan kartu merah Folarin Balogun dan menilai langkah tersebut dipengaruhi oleh Donald Trump telah merusak marwah sepak bola. Klopp menegaskan itu jelas kartu merah tanpa perdebatan dan menyayangkan Infantino serta Donald Trump ikut campur dalam urusan yang bukan ranah mereka. Dan Federasi Sepak Bola Belgia turut memprotes dan menilai keputusan tersebut bertentangan dengan aturan skorsing otomatis dan berencana menelaah lebih lanjut. Federasi Sepak Bola Belgia turut memprotes dan menilai keputusan tersebut bertentangan dengan aturan skorsing otomatis. Namun sayangnya protes itu ditolak oleh FIFA. Vinicius Junior belum cukup gendong timnas Brasil. Brasil tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia usai kalah 1-2 dari Norwegia. Kekalahan ini memperpanjang puasa gelar Brasil sejak tahun 2002. Vinicius Junior meski mencetakkan 4 gol sepanjang turnamen tersebut, ia dikritik oleh legenda Ronaldo Nazario karena dinilai belum tampil menentukan saat Brasil membutuhkan bintang utamanya. Sementara Norwegia dianggap tampil rapi dan disiplin memanfaatkan kesalahan dari Brasil. Alangkahnya agar Norwegia bisa kalahkan Brasil di Piala Dunia. Norwegia menyingkirkan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia lewat kemenangan 2-1. Haaland memborong 2 gol Norwegia dan kini total sudah mengemaskan 7 gol di ajang Piala Dunia, sekaligus mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya dalam sejarah menembus perempat final Piala Dunia. Haaland mengaku tak pernah menyangka bisa mengalahkan Brasil. Norwegia selanjutnya akan menghadapi Inggris di Hard Rock Stadium di Miami pada tanggal 12 Juli.
Jordan Henderson alami cedera parah saat selebrasi. Gelandang timnas Inggris yakni Jordan Henderson mengalami cedera parah saat berselebrasi bersama fans usai Inggris menang 3-2 atas Meksiko. Ia terjatuh dengan tangan terlebih dahulu saat mencoba melompati papan iklan hingga mengalami patah tulang pergelangan tangan yang serius. Mas Tuchel mengonfirmasi Henderson kini dirawat di rumah sakit dan membutuhkan operasi. Henderson dipastikan absen di sisa turnamen setelah sebelumnya hanya bermain 6 menit melawan Panama di babak grup. Australia gugur di Piala Dunia bidik pelampiasan di Piala Asia. Timnas Australia tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia usai kalah adu penalti dari Mesir, sekaligus mengakhiri wakil dari AFC di turnamen tersebut. Setelah Jepang terlebih dahulu dikalahkan oleh Brasil, The Socceroos hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga. Dan Nestori Randuka mengakui kekalahan tersebut menyakitkan, namun timnya kini fokus ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Di Piala Asia, Australia tergabung di dalam grup D bersama Tajikistan, Irak, dan Singapura. Real Madrid dipastikan gagal mendatangkan Josko Gvardiol. Manchester City menolak tawaran dari Real Madrid, Barcelona, dan Chelsea untuk Ruben Dias dan bek andalan mereka yang dikagumi oleh pelatih baru Madrid yakni Jose Mourinho. Meski Real Madrid sebelumnya juga menyasar Nico Schalkerbroek dan juga Josko Gvardiol, City menegaskan Josko Gvardiol dan Ruben Dias tidak dijual di musim panas ini. Real Madrid sendiri kini mengejar Alessandro Bastoni dari Inter Milan. Fiorentina capai kesepakatan lisan untuk Radu Dragusin. Fiorentina dilaporkan mencapai kesepakatan lisan dengan Tottenham untuk bisa mendatangkan bek asal Rumania Radu Dragusin dengan status pinjaman. Kesepakatan mencakup biaya pinjaman 1,5 juta euro dengan kewajiban pembelian permanen senilai 17,5 juta euro serta klausul penjualan 10% bagi Tottenham. Transfer ini diinisiasi Direktur Olahraga Fiorentina yakni Fabio Paratici yang sebelumnya membawa Dragusin ke Tottenham dari Genoa. Dragusin kembali ke Serie A setelah kesulitan mendapatkan menit bermain karena akibat cedera ACL di Liga Premier Inggris. Napoli pasang harga 10 juta euro untuk Romelu Lukaku. Napoli membuka peluang melepas Romelu Lukaku pada bursa transfer musim panas dengan bandrol 10 juta euro saja. Dan kini Fenerbahce dan juga Besiktas dikabarkan tertarik memboyong striker Belgia tersebut. Lukaku sendiri bergaji 8 juta euro per tahun dengan kontrak mencapai hingga tahun 2027. Namun ia tak lagi jadi prioritas usai kedatangan dari pelatih Max Allegri. Penjualannya diharapkan meringankan beban gaji sekaligus mendanai perekrutan pemain baru sesuai visi taktis dari Allegri. Kegagalan Liga Champions buat Milan terancam rugi 25 juta euro. AC Milan diprediksi rugi sekitar 25 juta euro untuk tahun keuangan 2025-2026. Jauh berbeda dari untung 2,5 juta euro pada setahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah kegagalan lolos ke Liga Champions 2 musim beruntun dan membuat pendapatan turun tajam terutama dari siaran. Milan mengandalkan penjualan pemain sekitar 100 juta euro untuk bisa menambal kerugian. Meski begitu, ekuitas bersih positif senilai 199 juta euro dinilai mampu menyerap defisit tersebut. AC Milan siap melepas Rafael Leao. Rafael Leao dilaporkan terpikir bergabung dengan Tottenham setelah Jorge Mendes dilaporkan dikontak oleh klub asal London Utara tersebut. AC Milan disebut sepakat berpisah dengan Leao yang tak masuk ke dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim. Rossoneri membandrol pemain asal Portugal tersebut senilai 60 hingga 70 juta euro lewat skema pinjaman wajib beli jauh di bawah klausul rilis yang mencapai 175 juta euro. Tottenham di bawah Roberto De Zerbi memang tengah berbelanja besar di musim panas ini. Bintang PSG selangkah lagi berseragam Atletico. Atletico Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan personal dengan penyerang PSG yakni Lee Kang-in sebagai pengganti dari Antoine Griezmann yang telah pindah ke Orlando City. Tim asuhan dari Diego Simeone lebih dahulu menyepakati persyaratan kontrak dengan pemain internasional Korea Selatan tersebut dan kini fokus melanjutkan negosiasi biaya transfer dengan PSG. Meski sering dipercaya bermain, Lee Kang-in jarang menjadi starter dan tampaknya siap meninggalkan klub Liga 1 Prancis tersebut.
bayar 2,4 triliun rupiah. Tottenham resmikan transfer dari Sandro Tonali. Tottenham Hotspur resmi mendatangkan gelandang Italia Sandro Tonali dari Newcastle United seharga 100 juta pound sterling atau setara dengan 2,4 triliun rupiah, memecahkan rekor transfer dari klub. Tonali dikontrak 6 musim dan langsung bisa bergabung ke dalam skuad Roberto De Zerbi. Ia mengaku sangat senang bisa bergabung setelah berbicara panjang dengan pelatih kepala. Tonali menjadi pembelian mahal kedua Tottenham di musim ini setelah Matheus Fernandes dari West Ham United. Incar Aurelien Tchouameni, MU siap gelontorkan dana fantastis. Manchester United dilaporkan bersedia mengeluarkan dana besar untuk bisa mendatangkan Aurelien Tchouameni yang akan mulai pembicaraan dengan Real Madrid dalam waktu yang dekat. Menurut laporan dari media Spanyol yakni AS, Real Madrid siap melepasnya dengan bandrol mencapai 86 juta euro. United sendiri berpeluang mendatangkan 3 gelandang di musim panas ini usai kepergian dari Casemiro dan cedera dari Manuel Ugarte, dengan Alex Scott dan juga André Santos juga kini masuk ke dalam radar. Amerika Serikat versus Belgia, Balogun gak ngaruh, setan merah babat habis tuan Roma. Timnas Belgia mengejar tuan Roma Amerika Serikat 4-1 di Seattle Stadium untuk melaju ke babak perempat final Piala Dunia. Brace dari Charles de Ketelaere dan juga gol dari Hans Wijnaldum dan juga gol dari Romelu Lukaku memastikan kemenangan setan merah. Kehadiran dari Balogun yang kartu merahnya dipulihkan oleh FIFA nyatanya tak berpengaruh. Belgia pun selanjutnya akan menghadapi Spanyol di babak 8 besar. Resmi Persija Jakarta datangkan Pratama Arhan. Persija Jakarta resmi mengontrak bek kiri timnas Indonesia yakni Pratama Arhan. Pemain berusia 24 tahun itu memulai karir di PSIS Semarang sebelum berkarir di Tokyo Verdy, Zion FC dan Bangkok United. Ia juga mengoleksi sekitar 50 caps bersama timnas Indonesia, termasuk diantaranya di ajang Piala AFF 2020, SEA Games 2023 dan Piala Asia 2023. Presiden Persija yakni Muhammad Prapanca menyebut Arhan menambah kedalaman dan persaingan sehat di sektor bek kiri pertahanan.